semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke, gimana nih persiapan TBK-nya? Udah sejauh mana? Oke, gila, mantap. Udah jauh banget ya. Baik teman-teman, adik-adikku, walaupun kalian sudah mempersiapkannya dengan matang, tapi kalian juga harus tetap mempersiapkan bagaimana kesehatan kalian nanti supaya UTBK kalian tetap maksimal, karena kesehatan juga sangat penting gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif dan cara membuat judul yang baik dan benar. Oke, untuk mempersingkat waktu, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kalimat efektif. Jadi disclaimer aja bahwa kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi kata kuncinya mudah dipahami oleh orang lain. Nah, kalimat efektif ini bukan hanya berbentuk tulisan, tapi bisa juga berbentuk lisan. Nah, dalam membuat kalimat efektif tentu harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat yang pertamanya itu ada kesepadanan struktur. Di dalam kesepadanan struktur ini terdapat beberapa poin lagi. Yang pertama itu harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ya, jadi predikat dan subjeknya itu harus jelas. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, kata bagi di sini tidak efektif. Alangkah lebih baiknya diganti seperti ini. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, itu lebih tepat, lebih efektif. Nah, yang kedua itu tidak terdapat subjek ganda. Kalau tadi yang pertama memiliki subjek dan predikat yang jelas, yang kedua itu tidak terdapat subjek ganda. Nah, contoh yang salahnya itu gini. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, yang benarnya itu seperti ini. Dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh yang salahnya seperti ini. Sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Nah, itu salah karena ada kata yangnya. Yang benarnya seperti ini. Sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Gitu ya. Oke. Kalau tadi kesepadanan struktur, kalau sekarang yang kedua nih keparalelan bentuk. Keparalelan bentuk ini bentuk pertama harus menggunakan kata benda. Misal di awal sudah menggunakan kata benda, maka bentuk berikutnya harus menggunakan kata benda juga. Contohnya seperti ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, kalimat yang tadi kakak baca ini itu, yang kakak bacakan tadi tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikat harus diubah menjadi kata benda semua. Nah, menjadi seperti ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Jadi masalahnya itu di tadi, kalau yang salah itu memasang penerangan, kalau yang benar itu pemasangan penerangan. Nah, di situ ya. Nah, selanjutnya tadi yang pertama kan kesepadanan struktur, terus yang kedua apa tadi? Keparalelan bentuk, dan yang ketiga itu kehematan kata. Jadi katanya itu harus lebih hemat lagi gitu, jangan bertele-tele. Jadi hilangkan yang ini. Di dalam kehematan kata ini terdapat beberapa poin juga. Yang pertama itu hilangkan pengulangan subjek. Jadi subjeknya itu tidak boleh disebutkan atau dituliskan terlalu banyak gitu. Nah, yang kedua, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Nah, maksudnya itu misal contohnya ya, sejak dari pagi dia bermenung. Nah, itu contoh yang salah. Contoh yang benarnya itu harusnya sejak pagi dia bermenung gitu. Harusnya seperti itu. Jadi kata dari itu kata dari ini bertele-tele gitu. Dengan kata sejak saja sudah menggambarkan makna yang sesungguhnya gitu ya.
Selanjutnya itu memperhatikan kata jamak. Kalau tadi yang pertama itu menghilangkan pengulangan subjek, yang kedua menghindari kesinoniman dalam satu kalimat, dan yang ketiga itu harus memperhatikan kata jamak. Nah, kata jamak ini contoh yang salahnya seperti ini ya. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, contoh yang benarnya itu harusnya hadirin dimohon berdiri. Nah, kata sekalian itu tidak perlu dicantumkan karena hadirin itu sudah cukup gitu untuk menggambarkan makna yang diminta. Seperti itu ya. Selanjutnya itu kecermatan penalaran. Nah, kecermatan penalaran ini artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ambigu atau makna ganda. Seperti itu ya. Selanjutnya kelogisan bahasa. Jadi di dalam kalimat efektif itu ide pada kalimat efektif harus dapat diterima oleh akal. Maksudnya gimana Kak? Coba contohnya yang biasa kita sering gunakan ya, yang sering kita dengar gitu. Gini, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah itu salah memangnya, waktu dan tempat itu bisa dipersilahkan gitu kan, itu bukan orang gitu loh, itu ya. Itu contoh yang salahnya. Nah itu tadi ya untuk kalimat efektif. Syarat-syaratnya tadi yang pertama itu kesepadanan struktur, yang kedua itu keparalelan bentuk, terus yang ketiga itu kehematan kata, yang keempatnya itu yang keempatnya apa ya tadi ya? Oh ya, kecermatan penalaran, dan yang kelima itu kelogisan bahasa. Nah, itu untuk kalimat efektif. Coba tadi kalimat efektif apa? Oke, kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Oke, betul sekali. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cara membuat judul yang baik dan benar. Nah, ada yang tahu nggak sih judul itu apa? Udah nggak asing lagi gitu judul itu apa. Kita kadang sering juga bikin caption terus ada judulnya gitu loh. Nah, jadi judul itu tuh nama yang digunakan atau dipakai dalam sebuah artikel, tulisan, karya ilmiah, buku dan sebagainya. Jadi sebagai penanda gitu. Nah, bagaimana Kak? Gimana caranya kita membuat judul yang baik dan benar? Nah, dari Kakak ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam membuat judul. Yang pertama, hendaknya logis dengan tema. Jadi harus sesuai dengan tema. Kalian mau bahas tema apa nih? Tema pendidikan. So, jadi judulnya harus ada kaitannya dengan pendidikan. Jangan malah tidak nyambung gitu ya. Nah, yang kedua harus singkat. Nah, dalam judul itu nggak boleh terlalu panjang ya, kecuali memang ada beberapa yang diperbolehkan panjang. Contohnya dalam artikel ilmiah dan sebagainya, itu memang kadang panjang ya. Nah, jadi tidak boleh panjang. Ya minimal 2-10 lah, itu untuk yang biasa, tapi kadang tergantung dengan ketentuan-ketentuan lainnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu harus menarik dan menggugah orang lain untuk membaca. Kalian gimana sih ketika melihat buku atau artikel tapi judulnya tuh nggak menarik gitu? Jadi kita enggan untuk membaca. So, jadi buat teman-teman, buat adik-adik yang mau menulis, tolong perhatikan bagaimana cara kalian menulis judul. Judulnya itu harus menarik ya. Oke, yang keempat selanjutnya itu menggunakan istilah yang populer. Nah, misalnya sekarang kan kita lagi tren banget nih Citayam Fashion Week gitu ya. Fashion Week kan sangat kekinian banget gitu. So, jadi penggunaan Fashion Week ini cukup menarik perhatian kita gitu. Kalau ada yang nggak tahu Fashion Week itu apa, jadi keinginan tahunya itu akan bertambah gitu ya. Nah, selanjutnya itu relevan. Nah, tadi sama seperti yang pertama tadi, yang logis. Jadi harus relevan dengan apa yang akan kalian bahas. Oke, dan yang terakhir itu harus sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ada gitu. Jadi harus sesuai dengan kaidah ejaan yang baik dan benar. So, jadi buat adik-adik untuk menulis judul itu tolong diperhatikan tadi poin-poin pentingnya. Yang pertama itu harus logis,
dengan tema, dan yang kedua itu harus singkat, tidak boleh panjang. Yang ketiga itu harus menarik dan menggugah orang lain untuk membaca, dan yang keempat itu menggunakan istilah populer untuk menarik perhatian, dan yang kelima itu harus relevan sama seperti poin pertama tadi, dan yang terakhir itu harus sesuai dengan kaidah ejaan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu dia adik-adik untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang tadi kakak bahas bisa dapat dipahami oleh adik-adik. Semoga adik-adik juga lancar dalam persiapan UTBK-nya, dan nanti pas hari H juga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin pemaparan dari kakak. Nanti jika ada pertanyaan kita adakan diskusi untuk lebih dalam lagi kita menggali apa kalimat efektif dan cara menggunakan cara membuat judul yang baik dan benar. So, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kakak tutup terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.